Jadi kalau dalam perspektif keagamaan, kita hari ini masih mempertanyakan apakah klepon itu Islami atau tidak. Hanya karena ada parutan kelapa yang kayak salju, lalu salju identik dengan Natal, Natal itu adalah Kristiani. Itu tentu orang itu kurang tamasya, kurang piknik. Prinsip halalan thayyiban itulah yang menjadi prinsip apakah makanan itu syar'i atau tidak syar'i. Tetapi sudahlah, nggak usah tersinggung, memang klepon tidak syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma'wadah. Sungguh ada-ada saja ulah netizen Indonesia. Ada unggahan dari akun @memefes yang menyatakan klepon ini tidak Islami, dan di dalam unggahannya menyebutkan nama Abu Ikhwan. Sebenarnya sederhana saja. Ini jualan kurma, tetapi membandingkan dengan klepon, nggak usah ditanggapi serius, nggak usah ditanggapi sampai marah-marah, sampai keluar kadrunnya. Karena apa? Begitu keluar kadrunnya, pro pendukung kadrun itu langsung teriak-teriak, ini ulah PKI, ini ulah PKI. Jadi mungkin besok akan ada klepon PKI, karena setelah itu kemudian @memefes membuat caption lagi, kleponnya sudah Islami. Nah, jadi ini sederhana saja, tetapi menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ada istilah Islam, ada istilah Islami. Makanan yang Islami itu seperti apa? Makanan yang Islami itu jelas aturannya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa yang ada di dalam bumi, halalan, makanan yang halal, thayyiban, dan makanan yang baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti bujukan syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh bagi kalian setan ini adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Jadi makanan itu tidak ada tren kemudian makanan yang Arabis, kurma itu pasti yang syar'i, yang Islami. Kemudian makanan yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis dianggap sebagai makanan yang tidak Islami. Tidak ada seperti itu. Makanan yang baik adalah makanan yang halal. Halal itu artinya apa? Dibolehkan dimakan oleh Allah. Tidak ada larangan untuk memakannya. Itu yang halal. Tidak cukup halal, tetapi juga harus thayyiban. Thayyiban itu enak dirasa, baik bagi kesehatan, tidak membahayakan tubuh. Nah, itu kata kuncinya. Tetapi saya tertarik untuk sedikit mengupas filosofi klepon ini. Klepon memang bukan makanan yang Islami, karena tidak ada makanan yang Islami. Makanan yang Islami ya makanan yang halal dan thayyib, halal dan enak dan tidak membahayakan kesehatan. Itu saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, tetapi filsafat klepon ini menarik. Pertama, klepon ini makanan yang bahannya khas Indonesia, khas rasa Indonesia. Apa? Tepung beras ketan. Nah, beras ketan ini juga beras yang varietas Indonesia sangat luar biasa. Kemudian diolah dengan cara yang tradisional. Maka saya katakan klepon ini makanan yang sangat nasionalis. Bahan-bahannya kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda diparut. Kemudian di dalamnya ada gula Jawa, gula merah, gula Jawa. Ini sangat khas Indonesia. Memasaknya juga unik, dibikin bulat dulu, kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, setelah itu sampai dengan matang, dicampur dengan parutan kelapa, baru dimakan. Dan ketika dimakan luar biasa, rasanya kenyil, rasanya kenyal.
Warnanya hijau juga menggunakan pewarna alami. Daun pandan. Pesan-pesan daripada filsafat klepon sesungguhnya adalah pertama tentang membangun kekuatan diri sendiri dengan potensi yang ada di lingkungan kita. Apa? Padi, beras. Artinya apa? Ketahanan pangan. Yang kedua, dimasak dengan cara yang tradisional. Pesannya apa? Bisa dilakukan secara sederhana oleh semua orang yang mau melakukan. Bahannya sederhana, diolah secara sederhana, kemudian ada gula kelapa di dalamnya. Nah, ini gula kelapa juga merupakan produk khas dari Indonesia. Cintai produk Indonesia, itu pesannya. Nggak usah sulit-sulit. Daun pandan. Mengapa tidak menggunakan pewarna tekstil misalnya? Nggak ada ceritanya. Klepon menggunakan pemanis industri, gula rafinasi, nggak ada. Menggunakan MSG, micin, nggak ada. Pewanginya alami menggunakan daun pandan. Nah, ini saya kira yang kita positive thinking saja. Jangan kemudian menghubung-hubungkan. Itu juga namanya Abu Ikhwan. Kalau nama Abu Ikhwan itu nama yang khas sekali dengan Timur Tengah, khas dengan kalangan radikal, khas dengan kelompok kadrun misalnya. Nggak usah seperti itulah. Ini jangan-jangan juga Ed Memes menggunakan nama Abu Ikhwan juga asal saja. Bisa saja asal, tetapi bisa juga dimaknai dengan serius. Artinya apa? Islamisasi ini sudah berkembang menjadi Arabisasi. Islam hanya dipandang dari sudut Arab saja. Islami dan tidak Islami ini berangkat dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya apa? Dengan menawarkan kurma, buah yang memang banyak disebutkan di dalam hadis Nabi dan ada di Timur Tengah, seolah-olah jangan beli klepon, belilah kurma. Jangan beli apa-apa yang tidak khas Arab, tidak asli Arab, tetapi belilah makanan yang khas Arab, asli Arab, dan ada di dalam Al-Quran. Nah, ini paham yang menurut saya sesat dan menyesatkan, karena prinsip halalan thayyiban itulah yang menjadi prinsip apakah makanan itu syar'i atau tidak syar'i. Tetapi sudahlah, nggak usah tersinggung. Memang klepon tidak syar'i, memang klepon tidak mengandung syariat Islam, klepon tidak melakukan ibadah mahdoh, klepon tidak melakukan apa-apa. Tetapi memang klepon, nggak usah marah, klepon khas makanan Indonesia yang sangat syarat dengan pesan nasionalisme. Jadilah orang Islam, tetapi tidak harus menjadi orang Arab. Nah, ini saya kira, jadi santai-santai saja kita menanggapinya, karena memang banyak yang mengirimkan pesan kepada saya untuk membuat konten klepon ini. Walaupun tidak menarik dan tidak ilmiah, tetapi pesannya masuk. Pesannya adalah bisa dimaknai dengan sendagurau, dimaknai dengan santai, tetapi bisa dimaknai memang ada sekelompok orang yang memandang Islam itu hanya dari sisi kulitnya saja. Pertama, Islam itu harus ke Arab-Araban. Yang kedua, sesuatu yang benar, sesuatu yang syar'i itu ukurannya adalah ada atau tidak di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau saya sendiri berpikir, ya enjoy sajalah, biarkan klepon tidak syar'i, klepon tidak Islami, tetapi ayo kita bangkitkan kecintaan terhadap produk asli Indonesia. Ayo kita bela makanan Indonesia, kita bela produk Indonesia, kita bela makanan tradisional khas Indonesia tanpa harus menjelek-jelekan makanan impor. Tidak hanya kurma yang impor, buah-buahan kita hampir sebagian besar itu impor. Tidak kemudian karena diimpor dari negara Eropa itu kemudian jangan makan jeruk impor karena jeruknya jeruk Nasrani. Nah, ini menjadi tidak bagus. Jangan makan apel Amerika, nanti apelnya apel Kristiani. Nah, itu kan menjadi tidak bagus ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di Jogja, di samping ada gudeg di ujung, ada juga
yang namanya rujak es krim. Inilah bentuk bid'ah hasanah dalam kuliner. Jadi kalau dalam perspektif keagamaan, kita hari ini masih mempertanyakan apakah klepon itu islami atau tidak. Hanya karena ada parutan kelapa yang kayak salju, lalu salju identik dengan Natal, lalu Natal itu adalah Kristiani. Itu tentu orang itu kurang tamasya, kurang piknik. Maka kalau Anda jalan-jalan ke Jogja, kita ketemu, bayangkan rujak yang tidak pernah berteman dengan es krim tiba-tiba menjadi sangat booming. Ada yang namanya rujak es krim. Allah menyuruh kita untuk terus berpikir, berinovasi, mempunyai kreasi-kreasi yang inovatif. Karena dengan itu kita bertahan menjadi manusia. Hanya orang yang nyinyir, yang anggap klepon tidak islami adalah orang yang tidak mau berpikir. Ad-dinu aqlun, la dina liman la aqlalah. Agama itu hanya berfungsi bagi orang yang berakal, punya rasionalitas. Kalau tidak berakal, agama hanya menjadi bom bagi dirinya sendiri. Agama bagi kami adalah cara kami maju menikmati bid'ah hasanah. Ayo kita nikmati rujak yang pedas dengan es krim yang manis. Terima kasih.